Arthur Ciklaku punya kutipan terkenal nih. Teknologi yang cukup maju tidak dapat dibedakan dari sihir. Keren ya idenya. Tapi coba kita balik sedikit. Kalau realitas itu bisa kita pahami sepenuhnya, mungkin sihir sejati kalau memang ada, justru malah nggak bisa dibedakan dari teknologi. Nah, ini ide filosofis yang menarik buat kita bedah, dan ini langsung nyambung ke topik kita hari ini. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang bab yang menurut saya pribadi sangat menarik, yaitu bab 5 dari buku The Fabric of Reality karya David Deutsch. Judulnya simple aja, Virtual Reality. Tapi jangan salah sangka dulu, kita nggak cuma bakal ngomongin soal headset VR buat main game atau soal metaverse gitu ya. Deutsch ini membawa konsep realitas virtual atau VR ke level yang jauh lebih fundamental. Dia pakai ini sebagai semacam kacamata untuk memahami komputasi, fisika, bahkan ya hakikat realitas itu sendiri. Jadi siap-siap aja ini bakal jadi obrolan yang lumayan bikin mikir keras. Sumber utama kita jelas ya, gagasan-gagasan inti dari bab 5 buku Deutsch itu. Kita akan coba gali konsep utamanya, contoh-contohnya, sama implikasinya. Benar sekali. Jadi, misi kita kali ini bisa dibilang membongkar ya, apa sih pemahaman Deutsch tentang VR itu? Apa sebenarnya VR menurut dia? Terus, apa aja batasannya? Nah, ini bagian yang mungkin bakal bikin Anda kaget nih. Batasan fundamental yang bukan cuma soal teknologi kita sekarang belum nyampe gitu. Tapi batasan yang udah ditentuin sama hukum fisika itu sendiri. Dan gimana semua ini nyambung ke gambaran besarnya tentang alam semesta, komputasi, pengetahuan. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena menurut saya, memahami argumen Deutsch ini bisa mengubah cara pandang Anda soal garis antara simulasi dan kenyataan. Antara apa yang mungkin dan apa yang mustahil secara mendasar. Ini bukan cuma teori fisika loh, tapi menyentuh cara kita paham dunia informasi dan dunia fisik. Oke, mari kita mulai aja pembahasannya. Jadi, waktu Deutsch ngomongin VR di bab 5 itu, definisi kuncinya apa sih? Dia kan bilang, ini bukan sekedar simulasi, tapi proses merender sebuah lingkungan. Nah, bedanya apa tuh? Maksudnya merender di sini apa? Iya, bedanya ini krusial banget. Merender lingkungan, dalam konteks yang Deutsch pakai, itu jauh lebih dalam dari sekedar, katakanlah, bikin gambar 3D atau suara. Merender itu artinya menciptakan sebuah sistem, bisa seperangkat aturan atau program komputer, yang bisa memprediksi hasil dari, nah ini kuncinya, setiap tindakan atau eksperimen yang mungkin Anda lakukan di dalam lingkungan virtual itu. Jadi ini bukan cuma soal kelihatannya gimana, tapi soal perilakunya, respons lingkungannya terhadap interaksi kita. Ini secara fundamental mengikat konsep VR dengan metode ilmiah. Gini deh, untuk bisa merender lingkungan virtual secara akurat, misalnya kita mau bikin simulasi tata surya, Anda kan perlu paham dan nerapin hukum fisika yang ngatur lingkungan nyata itu. Dalam kasus tata surya, ya hukum gravitasi Newton atau mungkin Einstein. Sebaliknya juga gitu, proses seorang ilmuwan menemukan hukum fisika suatu sistem, itu sebenarnya bisa dilihat sebagai upaya dia menciptakan rendering konseptual dari sistem itu di dalam pikirannya. Semakin bagus teorinya, ya semakin akurat rendering mental dia. Oke, saya mulai nangkep. Jadi kayak bedanya antara film animasi tentang pesawat sama simulator penerbangan yang canggih banget gitu ya. Betul. Film kan cuma nunjukin gambar pesawat terbang aja. Tapi simulator penerbangan itu dia merender lingkungan terbang. Dia nggak cuma nampilin pemandangan kokpit, tapi secara aktif ngitung. Oke, kalau pilot narik tuas sekian derajat, kecepatan sekian, ketinggian sekian, gimana respons pesawat berdasarkan hukum aerodinamika yang udah saya program. Gitu kan? Iya, persis. Semakin akurat hukum fisika yang diprogram atau dirender, semakin nyata pengalaman terbangnya karena perilakunya konsisten dan prediktif. Kayak di dunia nyata. Tepat. Keakuratan rendering itu intinya. Bukan soal visual doang, tapi soal kebenaran prediktif berdasarkan hukum yang mendasarinya. Oke, nah ini jadi muncul pertanyaan berikutnya yang agak mengusik nih. Gimana kalau kita mau merender sesuatu yang secara fisik mustahil di alam semesta kita? Misalnya kita sengaja nih program simulator pesawat biar bisa terbang lebih cepat dari cahaya. Itu kan melanggar teori relativitas khusus Einstein. Bisa nggak sih generator VR merender kemustahilan kayak gini? Nah, disinilah Deutsch ngasih jawaban yang menarik. Dan ya agak paradoks juga jawabannya. Ya bisa. Sebuah generator VR bisa diprogram untuk merender lingkungan di mana hukum fisikanya beda dari dunia kita.
Dia bisa aja mensimulasikan pesawat superluminal itu, lengkap dengan tampilan visualnya, respons kontrolnya, sesuai aturan buatan kita. Anda bisa ngalamin terbang lebih cepat dari cahaya di dalam VR itu. Tapi, nah ini poin kuncinya. Generator VR itu sendiri, komputer fisiknya, chipnya, layarnya, sumber dayanya, itu kan objek fisik yang nyata. Mesin itu harus ada dan beroperasi di alam semesta kita. Ya tunduk sama hukum fisika kita yang justru melarang perjalanan lebih cepat dari cahaya. Jadi, meskipun VR itu nampilin lingkungan yang secara fisik mustahil buat kita, generator yang ngejalaninnya itu haruslah sesuatu yang mungkin secara fisik. Dia beroperasi dalam batas-batas kemungkinan fisik alam semesta kita. Oh, jadi ada semacam lapisan realitas gitu ya. Kita bisa lihat atau ngalamin kemustahilan di dalam VR, tapi mesin mimpinya itu sendiri harus tetap nempel kuat sama kemungkinan fisik dunia nyata. Menarik, berarti selalu ada jangkar ke realitas fisik ya. Bahkan pas kita lagi menjelajahi fantasi, ini langsung bikin kepikiran pertanyaan besar sih. Kalau gitu, ada nggak sih batasan fundamental, bukan cuma batasan teknologi kita sekarang ya, terhadap apa aja yang bisa dirender sama teknologi VR, secanggih apapun nanti di masa depan? Ada nggak hal-hal yang bahkan secara prinsip nggak akan pernah bisa kita render? Tepat sekali. Pertanyaan ini ngebawa kita langsung ke inti argumen Deutsch soal batasan inherent VR, yang nyambungnya erat banget sama fondasi komputasi dan fisika. Untuk ngebahas ini, Deutsch ngenalin konsep generator VR universal. Coba bayangin sebuah mesin hipotetis, kita sebut aja mesin VR pamungkas gitu ya, yang repertuarnya atau koleksi lingkungan virtual yang bisa dia ciptain, itu mencakup repertuar dari setiap generator VR lain yang secara fisik mungkin dibuat. Jadi apapun yang bisa dirender sama komputer VR manapun di alam semesta kita, secara teori bisa juga dirender sama mesin universal ini. Wow, mesin super VR. Emang mungkin ada mesin kayak gitu, setidaknya secara teori? Nah, kemungkinan adanya mesin ini, menurut Deutsch, bergantung pada konsep lain yang lebih fundamental lagi di ilmu komputer, yaitu keberadaan komputer universal. Ini idenya Alan Turing, bahwa mungkin untuk bikin satu jenis mesin komputasi, sekarang kita kenal sebagai mesin Turing universal, atau ya secara praktis, komputer digital modern, yang bisa mensimulasikan perilaku setiap mesin komputasi lainnya. Kalau Anda bisa nulis programnya, komputer universal bisa ngejalaninnya. Deutsch kemudian ngambil langkah lebih jauh dengan ngajuin prinsip Turing tapi dalam versi fisik. Prinsip Turing versi fisik, maksudnya gimana tuh? Kedengerannya penting ini. Penting banget. Prinsip Turing versi fisik ini intinya bilang gini, setiap proses fisika yang mungkin terjadi di alam semesta kita, itu dapat disimulasikan secara akurat oleh komputer universal. Dengan kata lain, nggak ada tuh keajaiban di alam semesta yang prosesnya di luar jangkauan komputasi. Alam semesta itu sendiri, dalam arti tertentu, sifatnya komputasional. Atau mungkin lebih tepatnya, apapun yang bisa dilakuin sama sistem fisik manapun, sejauh menyangkut input dan output informasinya, itu juga bisa dilakuin sama komputer universal. Ini jadi kayak jembatan konseptual yang kuat banget antara hukum fisika dan teori komputasi. Oke, jadi kalau komputer universal bisa simulasiin proses fisik apapun, dan generator VR universal itu pada dasarnya komputer universal yang canggih banget, berarti dia bisa dong merender semua lingkungan yang bisa kita bayangin secara logis? Nggak ada batasan sama sekali dong, asal kita bisa definisiin aturannya? Nah, ini dia. Disinilah Deutsch ngejatuhin bom konseptualnya. Ternyata jawabannya enggak juga. Berdasarkan prinsip Turing versi fisik itu, Deutsch nunjukin bahwa ada jenis lingkungan yang secara logis mungkin untuk didefinisikan, tapi secara fisik mustahil untuk dirender oleh generator VR universal manapun yang mungkin ada di alam semesta kita. Ini dia bagian yang benar-benar bikin kepala pusing. Fisika itu sendiri, lewat teori komputasi, ternyata ngebatasin apa yang bisa disimulasiin bahkan secara teori. Deutsch nyebut lingkungan-lingkungan hipotetis ini sebagai lingkungan can't go to. Namanya ini plesetan dari can't go to atau nggak bisa pergi ke sana, dan juga sebagai penghormatan buat 3 pemikir raksasa, George Cantor soal tak terhingga, Kurt Gödel soal ketidaklengkapan logika, dan Alan Turing soal batas komputasi, yang karya-karyanya itu ngungkapin batasan-batasan fundamental dalam matematika dan logika. Lingkungan can go to. Nggak bisa pergi ke sana. Ini kedengerannya aneh banget. Gimana ceritanya sesuatu yang logis tapi nggak bisa dirender? Cara kerjanya gimana? Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Bisa. Mari kita coba bayangin ya. Ingat generator VR universal kita tadi.
Dia kan punya daftar tak terbatas semua program atau lingkungan yang bisa dia jalanin, sebut aja program 1, program 2, program 3, dan seterusnya, pokoknya mencakup semua kemungkinan lingkungan yang bisa dirender secara fisik. Nah sekarang, kita coba definisiin sebuah lingkungan baru, sebut aja lingkungan C buat ChanGat itu. Aturan lingkungan C ini kita bikin spesifik banget, pakai teknik yang mirip sama argumen diagonalnya Cantor. Gini aturannya. Selama menit pertama Anda ada di lingkungan C, perilakunya harus beda secara teramati dari apapun yang bakal dilakuin sama program 1 dalam situasi yang sama. Terus selama menit kedua, perilakunya harus beda dari apapun yang bakal dilakuin sama program 2. Selama menit ketiga, beda dari program 3. Dan gitu seterusnya. Untuk semua program P1, P2, P3, dan seterusnya, dalam daftar tak terbatas punya si generator VR universal tadi. Tunggu sebentar. Kalau lingkungan C ini didefinisikan untuk selalu beda dari program N pada menit ke N, berarti berdasarkan definisinya sendiri dong, lingkungan C ini nggak mungkin bisa dihasilin sama satupun program P1, P2, P3, dan seterusnya yang ada di dalam repertuar generator VR universal kita. Kan program apapun yang kita pilih dari daftar itu, katakanlah program ke-1 juta, nah lingkungan C ini bakal berperilaku beda dari si program ke-1 juta itu pas menit ke-1 juta. Jadi nggak ada program di mesin universal yang bisa merendernya secara akurat terus-menerus. Gitu ya? Persis, Anda nangkep intinya. Lingkungan C ini secara logis koheren kok untuk didefinisikan, tapi dia nggak mungkin ada dalam daftar program yang bisa dijalanin sama generator VR universal manapun yang tunduk sama prinsip Turing fisik. Ini batasan fundamental yang muncul dari hubungan antara fisika dan komputasi. Himpunan semua lingkungan yang bisa dirender secara fisik itu memang tak terbatas jumlahnya, tapi dia cuma sebagian kecil aja, infinity of a smaller order kalau pinjam istilah matematika, dari himpunan semua lingkungan yang mungkin secara logis. Jadi kayak ada pulau-pulau kemungkinan logis yang selamanya nggak terjangkau sama kapal VR fisik kita. Ini dalam banget sih. Jadi kita nggak bisa pergi ke lingkungan Chengatuli ini pakai mesin fisik apapun. Kalau gitu gimana rasanya ya ada di sana secara hipotetis saja nih? Pasti pengalaman yang membingungkan banget dan misterius. Mungkin kita coba pahamin aturan mainnya. Ini pasti dirender pakai program X yang canggih ini gitu kan. Tapi begitu menit ke X lewat, jereng, perilakunya nyimpang dari prediksi kita. Kita coba lagi, oke, mungkin program Y. Di menit ke Y, salah lagi. Kita nggak bakal pernah bisa nemuin program di balik layarnya karena emang nggak ada program dalam artian yang bisa dijalanin mesin fisik, yang bisa menggambarin dia sepenuhnya. Dunia itu bakal kerasa selamanya nggak terduga, selamanya membantah tiap teori yang kita coba bikin tentangnya. Deskripsi yang bagus itu, dunia Chan Kotun itu bakal jadi perwujudan dari ketidakpastian dan ketidakterdugaan yang fundamental. Bukan karena kompleksitas acak ya, tapi karena dia secara inheren ada di luar jangkauan komputasi fisik. Ini benar-benar nunjukin betapa luasnya lanskap kemungkinan logis dibandingin sama apa yang dibatasin oleh fisika kita. Oke. Mari kita tarik napas dulu sebentar dari Chan Gutu yang bikin pusing ini. Kita balik lagi ke hubungan antara VR, pengetahuan sama realitas itu sendiri. Tadi kan Anda bilang merender lingkungan itu pada dasarnya kayak mewujudkan sebuah teori secara fisik. Ini pasti punya implikasi menarik soal gimana kita tahu apa yang nyata. Betul. Ini ngebawa kita ke pertanyaan epistemologis. Gimana sih cara kita dapetin pengetahuan tentang dunia? Gimana kalau ada seseorang, entah gimana caranya, kejebak seumur hidupnya di dalam simulasi VR yang canggih banget, tapi VR itu diprogram pakai hukum fisika yang sedikit beda atau nggak lengkap dibandingin dunia nyata di luarnya? Bisa nggak orang itu, cuma dari pengalaman di dalam VR aja, nyadar kalau dia ada dalam simulasi, dan bahkan mungkin nyimpulin sesuatu tentang sifat dunia luar? Wah, ini pertanyaan klasik ala film Matrix atau konsep otak dalam tong gitu ya. Jawabannya Deutsch apa? Emang kita bisa tahu kalau kita ada dalam simulasi? Argumennya Deutsch cukup optimis sih, dan jawabannya, ya, sangat mungkin. Kuncinya itu bukan cuma di observasi pasif, tapi di proses aktif mencari penjelasan yang lebih dalam dan lebih koheren. Dia pakai analogi VR papan catur. Coba bayangin Anda itu entitas cerdas yang hidup di dunia yang aturannya persis kayak permainan catur. Anda bisa gerak kayak bidak, interaksi sama bidak lain, dan cuma ngalamin dunia di kotak 8x8 itu aja. Nah, penghuni VR catur yang cerdas dan suka merenung ini, mungkin awalnya cuma fokus sama aturan permainannya aja. Tapi lama-lama, dia mungkin mulai mikir, gimana mungkin ya pikiran gue sendiri, kemampuan gue buat nalar, bikin strategi, ngerasa seneng pas menang atau frustrasi pas kalah? Kesadaran diri gue ini muncul cuma dari aturan gerak bidak catur yang relatif simple ini ya.
kompleksitas pikiran gue rasanya jauh banget ngelampauin kompleksitas aturan dunia ini deh. Jadi dia mulai ngerasa ada yang nggak pas gitu ya antara kompleksitas internal dia, pikirannya, sama kompleksitas eksternal yang kelihatan, aturan catur. Tepat. Diskrepansi ini yang kemudian mendorong dia nyari penjelasan yang lebih baik. Dia mungkin bikin hipotesis, wah pasti ada sesuatu di luar papan catur ini nih. Sebuah realitas yang lebih mendasar, hukumnya beda, dan lebih kaya, yang memungkinkan adanya kesadaran dan pemikiran kayak punya gue. Dunia catur ini mungkin cuma bagian kecil atau semacam proyeksi aja dari realitas yang lebih besar itu. Bahkan nih, kalau dianalisis aturan catur itu sendiri, dia mungkin nemuin keanehan atau artefak, kayak aturan rokade yang rumit atau gerakan en passant yang agak nggak intuitif, yang rasanya kayak sisa-sisa dari sejarah evolusi aturan itu, nunjuk ke asal-usul di luar sistem statis papan catur itu sendiri. Kayak nemuin bukti fosil di dalam aturannya. Tapi apa dia bisa benar-benar yakin? Bukannya bisa aja dia nganggap pikiran kompleksnya atau aturan aneh itu ya emang fitur misterius, tapi ya bagian dari dunia caturnya aja, nggak perlu nyimpulin ada dunia luar. Mungkin aja dia salah tafsir, kan? Itu pertanyaan bagus, kena banget ke inti skeptisisme filosofis. Argumen Deutsch, yang akarnya dari filsafat sains Karl Popper, adalah kita itu selalu mencari penjelasan terbaik. Teori yang paling koheren, paling luas jangkauannya, dan paling susah diutak-atik tanpa jadi rusak. Nah, hipotesis bahwa ada realitas luar yang lebih kompleks yang menghasilkan baik dunia catur maupun pikiran si penghuni, kemungkinan besar bakal jadi penjelasan yang jauh lebih kuat dan memuaskan daripada sekedar nerima kompleksitas pikiran sebagai fakta mentah tanpa sebab di dunia catur yang sederhana. Dorongan buat nyari penjelasan yang bagus inilah yang ngedorong kita ngelampauin data yang langsung kelihatan. Ini jadi ingat cerita terkenal soal Dr. Samuel Johnson. Waktu itu dia ditantang soal filsafat idealisme Bishop Berkeley yang bilang realitas fisik itu nggak ada, cuma ide di pikiran aja. Terus si Dr. Johnson ini nendang batu besar sambil teriak, "Aku membantahnya begini." Seolah-olah kerasnya batu itu bukti mutlak realitasnya. Nah, analogi Dr. Johnson itu relevan banget di sini dalam konteks argumen Deutsch. Coba kita analisis tendangan itu dari sudut pandang komputasi ya. Bahkan kalau batu itu bagian dari simulasi VR yang canggih banget, fakta bahwa batu itu nendang balik, ngasih respons yang konsisten, kompleks dan otonom, kerasnya, kelembamannya, rasa sakit di kaki Johnson, itu udah ngebuktiin adanya sesuatu yang nyata dan independen di luar pikiran Johnson. Respons batu itu kan harus dihitung sama suatu sistem, yaitu komputer yang ngejalanin VR. Fakta bahwa ada sistem yang mampu ngelakuin komputasi sekompleks itu, yang bisa ngasilin respons fisik yang meyakinkan, itu udah bukti keberadaan realitas di luar pikiran subjektif Johnson. Komputer itu sendiri kan objek fisik yang nyata, tunduk sama hukum fisika di dunia luar simulasi. Jadi, kompleksitas yang bisa nendang balik dengan cara yang rumit dan konsisten, itu ciri khas dari sesuatu yang nyata, entah itu batu fisik atau komputer yang mensimulasiinnya. Oh, jadi kemampuan suatu sistem buat ngelakuin komputasi yang kompleks dan ngasilin respons otonom itu sendiri udah jadi bukti adanya sesuatu yang nyata di baliknya ya. Menarik banget. Dan konsep VR serta komputasi ini, seperti yang Deutsch tunjukin juga di bagian lain bukunya, meskipun fokus kita kan di bab 5 ya, itu berkelindan erat banget sama untayan penjelasan fundamental lainnya. Misalnya potensi komputasi kuantum yang dibahas di bab 9, itu secara drastis memperluas jenis komputasi yang mungkin dilakuin secara fisik. Artinya, yang memperluas juga cakrawala dari apa yang mungkin dirender dalam VR kuantum hipotetis. Terus ada epistemologi, teori pengetahuan di bab 3, 4, 7, itu relevan banget karena VR maksa kita nanya gimana kita tahu apa yang kita tahu, bahkan dalam konteks dunia simulasi. Dan terakhir, teori evolusi di bab 8, itu bisa dilihat sebagai proses alam yang ngasilin VR biologis pertama, organisme hidup, dengan DNA sebagai programnya yang mewujudkan pengetahuan tentang lingkungannya buat bertahan hidup dan replikasi. Semua untayan ini saling nguatin gambaran realitas yang terkait erat sama informasi dan komputasi. Oke. Mari kita coba rangkum ya perjalanan kita ngelewatin bab 5 ini. Kita udah lihat gimana Deutsch ngedefinisiin ulang VR. Bukan sebagai mainan, tapi sebagai proses fundamental merender lingkungan berdasarkan teori fisiknya. Kita juga belajar kalaupun kita merender lingkungan yang mustahil secara fisik, generatornya sendiri harus tetap mungkin secara fisik. Dan puncaknya,
kita nemuin batasan fundamental yang, wah, mengejutkan. Adanya lingkungan can't go to dunia-dunia yang secara logis mungkin, tapi nggak akan pernah bisa dirender sama mesin fisik apapun. Karena batasan inherent dalam hubungan fisika dan komputasi, yaitu prinsip Turing. Kita juga lihat gimana pencarian penjelasan bisa bantu kita memahami realitas, bahkan dari dalam simulasi. Jadi, kenapa sih semua konsep yang kedengarannya abstrak ini penting buat Anda para pendengar? Pertama, ya memahami batasan VR kayak Can't Go To ini ngasih kita wawasan langka soal batasan fundamental dari komputasi itu sendiri. Dan gimana batasan itu bukan cuma soal teknologi, tapi udah ketanam dalam hukum fisika alam semesta kita. Ini nantang asumsi kita soal apa yang mungkin dan nggak mungkin dicapai sama teknologi, atau bahkan sama alam semesta. Kedua, ini maksa kita mikir lebih kritis soal makna realitas itu sendiri. Kalau simulasi yang cukup kompleks bisa nunjukin otonomi dan nendang balik, di mana kita narik garis batas antara virtual sama aktual, ini ngedorong kita buat ngelihat dunia nggak cuma sebagai materi dan energi, tapi juga sebagai arena pemrosesan informasi dan komputasi. Ini relevan banget, entah Anda kerja di bidang teknologi, sains, filsafat, atau sekedar pengen memahami tempat kita di kosmos ini. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih yang mungkin bahkan terus kepikiran sama Anda. Kalau setiap generator VR, secanggih apapun itu, pada akhirnya adalah sistem fisik yang tunduk sama hukum fisika kita. Dan kemampuannya dibatasi sama apa yang bisa dihitung oleh hukum-hukum itu lewat prinsip Turing. Nah, gimana kalau kita balik logikanya? Mungkinkah realitas kita sendiri, alam semesta yang kita tempatin ini, bisa dilihat sebagai semacam komputasi atau rendering raksasa yang lagi jalan di atas substrate atau perangkat keras fundamental yang lebih dalam lagi, mungkin level multisemester, kayak yang dispekulasiin Deutsch? Dan kalau emang gitu, apa itu berarti ada kemungkinan adanya Can't Go To Cosmic? Maksudnya, ada nggak sih aspek-aspek realitas atau fenomena yang secara logis mungkin, tapi secara fundamental nggak bisa dirender atau diakses bahkan sama alam semesta kita sendiri? Bukan karena keterbatasan observasi atau teknologi kita, tapi karena keterbatasan inherent dari program atau komputasi alam semesta itu sendiri. Adakah pintu-pintu kemungkinan logis yang selamanya ketutup buat kita, bukan karena jarak atau energi, tapi ia karena hukum komputasi fisika itu sendiri? Sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.